Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan teman satu komplek. Curhat dong. Kita mau curhat ya katanya ya. Iya nih. Gue mau menanyakan gimana. Di sini ada siapa aja? Oh iya. Di sini ada saya Nanda, ada teman saya Fahmi, kemudian siapa lagi? Ilham, ada Denisa, ada Bang Dimas, Ada operator. ada komputer, ada Baskom. Ada Faith. Katanya kita mau ngebahas yang serius-serius tuh. Oh iya nih. Jangan bercanda-canda. Jadi sebenarnya ini berangkat dari pembicaraan gua sama Ilham waktu itu. Dia tiba-tiba suatu hari malam yang kelabu, ya kan? Waktu itu lagi sendu. Ilham tiba-tiba sedang pusing dengan kehidupannya, ya kan? Lu pusing Berat gak? banget kayaknya. Terus kita lagi asik-asik ngobrol, kemudian Ipul dapat WA, ditanya, "Ipul, katanya masih ada yang nongkrong di situ." Katanya. Terus ya sudah, akhirnya kita closing aja ya, Ham ya. Nah, gitu. Jadi ini melanjuti tadi. Secara tidak langsung, cuman kita coba untuk mengobrol secara general aja sih. Iya. Dan mungkin ini juga relate dengan kehidupan anak-anak muda-mudi, Iyalah, sanak ya. muda-mudi yang mengawang-awang di sana. Ya? Karena gini, karena gue memang pernah merasakan ada namanya lu pernah nggak sih ada apa namanya tentang ada namanya quarter life crisis, lu pernah denger nggak sih? Pernah. Kalau denger gue pernah. Kalau quarter life crisis menurut lo apa Mi? Itu biasanya kayak apa? Di umur 20 tahunan sekian lu merasakan kayak kegundahan Kegundahan, nggak ya. jelas gitu tiba-tiba. Resa-resa gitu ya. Ini coba gue coba bacain ya dari gue referensi ini dari Wikipedia Indonesia nih. Seniati itu loh. Seniat itu cuy. Gue coba karena gue nggak, karena kan ini kan based on opinion bro. Gue takutnya kita salah ngomong, gue bukan orang psikologi nih ya kan. Oke. Cuman coba kita ngobrol secara based opinion kita aja. Jelaskan opini menurut Wikipedia. Kalau kita ngobrol secara Wikipedia kan quarter life crisis itu istilah-istilah psikologi, ya kan? Istilah-istilah psikologi. Secara umumnya dia kayak merujuk keadaan emosional. Keadaan emosional lo ketika lo di umur 20, 30 tahun. Jadi lo kayak semacam lo di antara umur 23 tahun, 30 tahun tuh kayak ada semacam kekhawatiran, terus juga keraguan terhadap kemampuan diri lo sendiri. Kemampuan diri Lo sendiri. Jadi lo seakan-akan lo bingung lo mau mengarahkan arah hidup lo kemana gitu. Iya sih, Iya, gue iya. merasakan banget. Pernah gak sih? Pernah kan ya? Nah gue pribadi pernah gitu. Maksud Kayak gue semua orang pernah. kayak semua orang pernah sih ya. Gue Itu adalah apa ya? Satu stage kehidupan yang harus Kalau kita lu lewatin nggak- kan. Kalau lu nggak ngikutin ini berarti lu nggak normal gitu kan? ya. Nah. Soalnya gue dulu pernah bahasan sama teman-teman gue. Sebenarnya quarter life crisis itu harus kita harus berdamai sama quarter life crisis diri kita sendiri, atau sebenarnya kita harus mencari solusi dari quarter life crisis. Nah, waktu itu gue pernah ngerasakan di fase-fase itu ketika gue di umur 23 kalau nggak salah. Waktu itu gue baru lulus kuliah. Gue masih punya idealisme yang gede, Mi. Gue masih punya idealisme yang gede, tapi gue terbentur, dalam artian gue kepentok nih sama realita yang harus gue jalanin. Bahasanya bos, realita dong. Cuman maksud gue, emang bener sih, maksud gue punya idealisme yang gede. Gue punya apa ya, gue punya cita-cita diri gue sendiri. Cuman waktu itu gue ngerasa cita-cita gue mungkin terlalu anggapan orang tuh terlalu Tinggi, setinggi bukan Thanos. tinggi, tapi aneh bagi orang nih cita-cita gue waktu itu. Cuman untuk menjadi realita kok seakan-akan orang-orang menganggap itu kayak nggak mungkin gitu. Terus ternyata realita gue juga yang gue lakuin juga ternyata tidak sejalan dengan apa yang gue inginkan. Akhirnya gue harus mengorbankan salah satu. Ngerti nggak? Berarti Gua lo pernah harus ngalamin mengorbankan. itu. Oh, iya. Kayak waktu itu gue pernah ngobrol juga sama Ilham waktu itu. Kalau gue pribadi gue berdamai dengan diri gue sendiri. Waktu itu Ilham juga nanya gimana cara lo berdamai gitu kan. Ya dengan cara berdamai, kalau misalkan gimana cara berdamai, waktu itu gue ngomong ke Ilham,
gue juga bingung bagaimana cara gue berdamai. Tapi bisa aja gitu. Tapi gue tiba-tiba dalam diri gue sendiri, ya gue gue berdamai gitu. Tapi kan tetap aja dalam lu mengklaim lu berdamai tapi masih ada singgungan gitu kan dalam perasaan. Masih sampai sekarang. Nah iya, maksudnya Jadi, gimana? Jadi gini, gue harus menjabat. Ini dari gue mungkin cerita dulu ya. Iya. Gue dari kuliah itu gue mengambil jurusan yang memang jarang kepikiran sama orang. Gue ngambil jurusan sosiologi. Iya. Sosiologi, dulu orang mikir lo ngapain ngambil sosiologi gitu kan. Terus sosiologi lo mau kerja apaan digituin, mau jadi dosen. Gue digituin dulu. Cuman gue dulu cuman berpikir gue cuman gue pengen kerja, cuman kerja yang tidak kantoran dan kerja tapi gue nggak mau di kota. Oh, oke. Berarti mobile ibaratnya, kerja mobile. Satu mobile. Kedua, karena gue kuliah di sosiologi, gue banyak gue banyak melihat sisi-sisi kehidupan orang-orang terpinggirkan lah, dalam artian orang-orang desa. Ya, oke. Terus waktu gue kuliah sosiologi juga, gue melihat standar, dalam artian standar kehidupan desa itu berbeda sama standar kehidupan kota. Yeah. Dalam artian gini, maksud gue gini, misalkan kita ngomongin pendidikan, ya kan, kita ngomongin pendidikan. Kalau misalkan kita ngomongin pendidikan di desa dengan cara lo menstandarkan dengan standar kota, ya emang oke, kita bisa bilang standar pendidikan di desa itu memang rendah. Cuman kalau misalkan lo melihat langsung, sebenarnya standar pendidikan di desa tuh nggak rendah banget cuy. Nah itu satu. Kedua, kita bicara misalkan standar kehidupan ekonomi. Standar kehidupan ekonomi, kalau misalkan kita menstandarkan kehidupan ekonomi di desa dengan standar kehidupan ekonomi di kota, memang standar ekonomi rendah, bos. Jauh lah. Jauh. Cuman kalau misalkan lu nanya nih sama orang desa, yang istilahnya dia udah lama hidup di desa lah, ditanya, Bapak atau Ibu dengan standar segini, Bapak bisa sejahtera nggak? Jawabannya apa? Bisa. Sejahtera. Kan kalau itu emang it's not bukan tentang quantity tapi about quality. Nah, maksud gue adalah gue di situ melihat selama gue kuliah di sosiologi, gue kayak semacam tertegun lu. Bukan tertegun, dalam artian iya, bisa juga tertegun. gue jadi kayak semacam wise gitu loh. Gue wise, kok gue senang dengan, maksud gue dengan model-model kayak gini, gue bisa neliti orang, gue bisa ngobrol sama orang. Nah, gue pengen tuh kerja kayak gitu, dalam artian gue banyak misalnya penelitian kayak gitu. Terus juga maksud gue ngangkat dalam artian ngangkat itu ke ranah publik. Berarti gitu. Jatuhnya lu udah menemukan pattern lu mau kerja kayak gimana. Nah, ketika lu bertemu dengan orang kayak gitu. Nah, waktu itu kan gue udah ngobrol sama lo. Gue waktu gue kuliah gue pernah kerja di LSM. Iya. Iya kan? Gue pernah kerja di LSM dan sebenarnya gue kerja di LSM itu, gue ngomong ke lo waktu itu, sebenarnya kerja di LSM itu sebenarnya sebenarnya kalau sekarang nih gue mikirnya, itu sebenarnya udah jalan gue untuk mencapai cita-cita gue sebenarnya. Pokoknya elu banget sebenarnya. Iya. Cuman kita ngomong realita. Iya. Kita ngomongin soal. Kita ngomong realita, bos. Iya. Gue butuh duit. Ya mungkin kita ngomongin kerjaan atau ngomongin mau kemana sih hidup lo. Ya kita emang nggak akan pernah menemukan yang pas, mungkin ya gue ngomong. Karena gue habis di LSM, gue keluar, waktu itu gue di LSM itu gue cuma berdoa nih sama Allah. Gue ngomong, gue pengen dapat kerjaan yang memang gaji gede. Gue ngomong ke Allah gitu. Dikasih gue kerja di mana? Gue kerja di salah satu bank. Gaji gede, tapi bahagia nggak? Enggak. Susah itu ngomongin bahagia. Nah, maksud gue itulah bentuk dulu gue waktu gue kerja di LSM, gue merasakan quarter life crisis waktu gue kerja di LSM. Maksud gue waktu kerja di LSM gue nggak menyadarin kalau misalkan emang sebenarnya itu mungkin bisa jadi jalan gue. Tapi gue baru menyadari itu setelah sekarang, karena waktu itu gue mikir gue kerja tapi kok gue kayak waktu kerja di LSM tuh gue nggak merasa gue kerja, gue feel gue di situ. Kayak zombie aja loh. Gue cuma berpikir
gue lama-lama kerja kayak gini gue mau jadi apaan gitu kan. Oh, berarti bukan kerja waktu itu, malah Bukan lebih ke kerja, hidup ya. ke hidup waktu itu. Lu senang melakukan hal itu tapi kayak rasa realitanya nggak segampang itu. nggak segampang itu bos, kayak gitu. Ya pokoknya waktu itu yang gue obrolin ke lo lah gitu. Iya. Itu sih, itu mungkin gambaran gue kan quarter life crisis. Misalnya apa ya, gue waktu itu bingung dengan diri gue sendiri waktu itu. Sampai gue pernah cerita ke abang gue, terus gue pernah sampai gue waktu itu masa itu gue sampai nangis waktu itu ke abang gue pernah, saking gue dibilang depresi enggak, depresi gue nggak depresi, cuman gue bingung dengan diri gue sendiri gitu. Gue bingung dengan diri gue sendiri, sebenarnya gue mau gue arahin kemana nih gitu loh ya kan, mau gue arahin kemana nih. Dan gue baru tahu dengan kata-kata quarter life crisis ketika gue nongkrong sama teman-teman gue, dan ternyata teman-teman gue merasakan hal yang sama kayak gue. Dan itu nggak cuma bualan aja, tapi itu emang benar terjadi. Benar terjadi bos, gitu sih. Gitu. Kalau ya maksud gue itu gambaran quarter life crisis gue lah. Gitu. Oke. Bagaimana saudara Fahmi ada? Ngerti banget. Gitu kan, maksud gue. Gue ini perasaan lu juga kok. Ya kan. Nah kalau lau gimana? Siapa Mi? Yang gue dulu lah, yang lain dulu. Yaudah. Gini aja. Kita coba melanjutkan pembicaraan kita aja, Ham. Oke. Iya kan, maksud gue kan tempo hari lo cerita macam-macam ke gue. Gue juga lupa sih sampai mana, maksud gue. Waktu itu kan lo sempat membingungkan nih, lo ada keinginan untuk beli sesuatu tapi ya antara kebutuhan dan keinginan gitu. Kalau misalnya kita tarik belakang ya, kalau menurut gua quarter life crisis itu ketika kita di tahap fase dimana kita tuh gak tahu arah kita mau kemana. Karena gini, ketika kita dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA, itu kan kita diarahkan sebenarnya. Kita diarahkan, kita punya banyak opsi. Kita mau ngikutin guru, kita mau ngikutin orang tua juga bisa. Kita mau ngikutin ego kita yang which is itu pertemanan dan pergaulan. Itu terserah kita gitu. Kita diberikan opsi banyak. Dan ketika kuliah kita juga mendapatkan privilege kayak gitu loh. Kita punya banyak opsi. Mau kita pintar dalam hal teori, mau ngejar IPK, atau kita mau ngejar kebahagiaan yang menurut kita tuh yang kita nggak bisa dapatkan ketika waktu SMA gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan yang menjadi timeline kehidupan kita tuh dari dulu sampai sekarang. Nah, ketika kita lulus dan kita tuh punya banyak tuntutan. Sebenarnya bukan tuntutan yang secara direct gitu loh, tapi tuntutan yang emang nggak bisa kita hindarkan gitu, kayak alami aja yaitu bahagiakan orang tua dengan cara punya kerja. Itu kan maksudnya tuntutan yang nggak bisa kita neglect ya, ibaratnya nggak bisa kita hindarkan. Walaupun sebenarnya orang tua tuh nggak ngomong secara langsung gitu, abang punya uang, abang kerja gini-gini. Sebenarnya nggak, cuman karena kita udah merasa dinaungi sama orang tua kita, maksudnya udah dibiayain udah gitu, otomatis kan kita punya ada sense untuk merasa harus membalikan apa yang mereka kasih ke kita. Nah, tapi ketika kita emang nggak punya stand untuk bergerak sendiri, kita yang jadi bingung gitu, kita mau kemana ya. Ketika waktu kuliah kita bisa lihat orang ini, kita tahu nih arah tujuannya. Tapi ketika kita langsung terjun ke kehidupan langsung, kita bingung apa yang kita harus lakukan. Tapi sebenarnya lo punya impian. Kalau untuk impian punya, cuman kan emang kalau dulu kita punya impian itu hanya sebatas impian, dan ada orang yang ngeborderin gitu. Oh, lu harus kayak gini gini. Maksudnya ada dosen, ada teman, ada orang tua gitu. Ketika beranjak ke fase selanjutnya, kita kan nggak bisa demand ke orang gitu, karena mau tidak mau atau suka tidak suka, orang punya punya kehidupan masing-masing. Ya, orang punya kehidupan masing-masing gitu. Dan yang gua rasakan sekarang itu lebih ke
apa ya, gue punya impian nih mau kerja di sini, cuman kenyataan gak gitu. Oke lah, maksudnya gue keterima kerja yang sesuai dengan keinginan gue pengen jadi jurnalis, cuman balik lagi ke lu, sama kayak yang lu lakuin, sama yang lu rasakan pas LSM, uangnya nggak ada. Realita nggak segampang itu ibaratnya. Nah, mungkin gue belum merasakan fase dimana gue diberikan keuntungan dalam hal finansial ya, walaupun gue gak bahagia gitu. Cuman yang gue bingungin tuh kayak apa sih yang gue harus lakukan gitu. Apakah gue harus tetap mengejar impian gue, atau gue harus tetap harus ke arah membahagiakan orang tua gue, yang dimana itu berbanding jauh dengan. Tapi emang kalau misalkan lo mengejar impian lo, orang tua lo nggak akan bangga sama lo? Dibilang nggak akan bangga, pasti bangga. Cuman yang gue takutkan, karena kan emang gini kan, quarter life crisis banyak ketakutan. Sebenarnya kita punya banyak impian gitu, kita punya potensi untuk bisa menggapai keinginan gitu loh. Cuman kita takut untuk jatuh pertama, terus takut mengambil resiko, dan takut nggak bisa membahagiakan orang gitu sih. Enggak, lu maksudnya dari tadi menitik beratkan ingin membahagiakan orang tua lu emang tahu titik mana orang tua lu tuh bisa bahagia? Nggak bisa, Cuk. Nggak bisa, cuman kan ketika gua dari dulu maksudnya dibilang ekonomi kan kurang, ekonomi orang tua gue kurang, cukup mungkin lah, ya cukup. Cuman ketika pas gue lulus, gue pengen berharap gimana kalau kita meningkatkan ekonomi kita dengan adanya gue itu. Cuman gue belum, iya secara gue udah, tapi gue belum sampai itu. Yang gue takutkan itu sebenarnya kan itu lu sendiri yang ngebuat itu kan namanya kan, itu yang gue rasain sekarang kan. Lo gini, gue pernah ngobrol sama temen gue emang di atas gue lah, senior. Temen gue nanya gini, lu merasa lo ada di fase quarter life crisis. Yang dia nanya intinya, lo sudah pernah merasakan terjebak atau belum? Dalam artian gini, gue pernah gue bilang ke lo, gue pernah jatuh. Dalam artian jatuh bukan jatuh gue nggak punya karir, gue nggak punya kerjaan, nggak. Cuman gue memilih jalan yang salah kalau menurut gue. Gue memilih jalan yang salah dengan cara gue keluar dari LSM, gue kerja di bank. Gue merasa gue kerja di bank gue adalah terjebak. Kenapa gue bisa bilang terjebak? Karena gue memutus karir gue sendiri. Istilahnya yang pernah gue ngomong sama lo, gue setelah gue keluar dari LSM dan gue mau kerja, gue pindah ke jadi nyebut lagi nih. Gue pindah ke salah satu bank. Gue mau balik lagi nih, gue mau kerja di LSM. Dan gue nyoba sana sini, masukin ke LSM segala macam, nggak ada yang pernah mau manggil gue. Cuman satu pernah manggil gue, cuman itu cuman sebatas wawancara, habis itu it's done, it's gone. Terus teman gue nanya, lo udah pernah merasa terjebak atau belum? Gue bilang, dengan gue sekarang, posisi gue sekarang di sini, gue balikin lagi ke dia. Menurut lo gue terjebak atau enggak? Dibilang teman gue terjebak. Nah, terus gue nanya waktu itu, sebenarnya kalau misalkan gue udah merasa terjebak untuk udah ada di fase kayak gini, apa sih yang mesti gue lakuin gitu? Ya coba lo untuk membangun diri lo lagi. Gue nanya bagaimana? Dia bilang ya itu jalan lo gitu. Nah, maksud gue dari cerita lo kayak tadi gitu, kayak sebelumnya, apakah lo merasa lo terjebak? Kalau terjebak hampir Nan. Karena gini, jadi ketika gue lulus itu kan gue emang sempat vakum, nggak melakukan apa-apa, masih nyari segala macam, dan akhirnya emang ada channel untuk bisa part time di salah satu coffee shop di GBK. Gue senang melakukan itu karena gue punya dapat
bisa dapat ilmu banyak, gue bisa ketemu orang, gue bisa ngobrol banyak hal tentang kehidupan ataupun apapun itu orang-orang. Tapi gue nggak punya uang yang banyak gitu. Balik lagi duit. Ya, kan? balik lagi duit. Anjing deh. Ketika gue akhirnya punya 2 tawaran kerja yang dimana itu sangat berbeda, benar-benar sangat berbeda. Pertama di salah satu perusahaan yang gue sekarang jalani, yang dimana itu gue senang karena gue mendapatkan apa yang gue inginkan. Gue pengen jadi jurnalis, mungkin ini salah satu caranya gitu. Yang kedua, di hari yang sama loh gue dapat tawaran kerja itu. Gue ingat banget hari Jumat, teman beda waktu aja. Dan di situ gue bingung, benar-benar bingung. Mau apa yang gue kejar? Di satunya itu gue bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Cuman gue nggak suka di situ. Cuman gini, gue mau nanya deh. Menurut lo atau menurut semua, sebenarnya gini, gue yang selalu gue pikirkan gini sih. Salah nggak sih kalau misalkan di umur kayak kita itu yang dipikirin cuma uang? Salah nggak? Enggak juga sih. Kalau menurut lo gimana, Mi? Ya enggak juga sih. Kalau kayaknya gue bukan menitik beratkan salah apa enggak ya. Kayak kita tuh emang udah dibentuk kayak what you be, bukan what you are gitu loh dari kecil. Bener kata Ilham, dari TK, SD, SMP, SMA kita tuh kan udah diarahin. Tapi tidak menitik beratkan ente mau jadi apa gitu loh. Ente sukanya di mana. Tapi lebih diajarkan realitasnya yang begini loh yang ada. Sebenarnya kayak misalkan lo dibilang masuk LSM, duitnya kurang gitu loh. Tapi who knows gitu, kalau lu bisa bertahan di situ 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun kemudian lu punya uang banyak tapi tetap masih di LSM. Mungkin kitanya aja yang masih muda, gak sabar, ingin cepat, instan. Ya memang udah dibentuk kayak gitu kali ya. What you be. Makanya ini tugasnya guru-guru BK, BP di sekolah. Anda jangan cuma marah-marahin doang dong. Iya, Anda jangan menitik beratkan kalau uang itu seperti jeruk, Pak. Nipis. Ya gini lah ya. Guru-guru BK. Ya. Jangan marahin saya. Maksud gue gini. Maksud gue ya kita ya mungkin kita tahu lah, mungkin emang ada yang miss dengan sistem pendidikan Indonesia. Cuman ya gue lagi nggak mau ngomongin itu lah ya. Iya, itu. Gue lagi nggak mau ngomongin itu sebenarnya. Maksud gue dari konteks ya lah. karena kita udah merasakan itu gitu kan. Maksud gue sebenarnya gue nggak mau membicarakan itu, walaupun sebenarnya gue tahu lah, dalam artian gue udah lihat bagaimana sistem pendidikan baik di kota atau desa. Cuman bukan pendidikan juga, maksudnya realita di Indonesia memang begitu. Cuma iya. Ya gimana gitu. Makanya maksud gue, kenapa gue nanya kayak gitu. Maksud gue salah nggak sih kalau misalkan di umur kayak kita malah lebih membicarakan uang gitu. Maksud gue apa ya, maksud gue nggak salah ya. Nah maksud gue gini, kalau lo kan Den, maksud gue kan bisa dibilang lo jauh nih, ya kan? Lo udah lebih merasakan pahit dan getirnya kehidupan gitu, termasuk sama Bang Dimas nih, ya kan? Nah maksud gue di umur gue sekarang, gue udah masuk ke dunia kerja itu baru 3 tahun dari 2017. Gue sampai dibilang teman-teman gue itu gue mengorbankan idealisme gue sendiri. Dengan karena gue mementingkan duit waktu itu. Karena gue selalu ngedumel, gue capek, gue kerja kemana-mana, gue kerja keluar kota, bahkan ke antar pulau, cuman gaji gue gitu-gitu doang gitu. Maksud gue kan, lu yang udah beberapa tahun merasakan pahit gitu di kehidupan, lu mungkin lebih paham dengan quarter life crisis gitu. Banget. Dan gue baru melewati fase itu sebenarnya. Bagaimana tuh? Bukan melewati sih gue rasa. Nanti akan ada lagi. Sebenarnya quarter life crisis itu masih fase pertama loh. Yeah. Kalau gue baca-baca, gue baca-baca fase quarter life crisis itu baru awal-awal lo merasakan pahit di kehidupan. Gue lebih ke arah agamis. Iya. Nikah beda lagi. Nah itu gue tuh gimana menurut lo? Kalau gue, gue kalau ngomongin soal kayak gini bisa nangis karena Nggak apa-apa. Kita tuh nggak gini, maksud gue ya kita cobalah sesekali ngomong serius ya kan, masa bercanda mulu sekali. Masa sampah nih. Kasihan. Aku ingin tahu, kita Mbak Dinisa, Mbak.
Oke, kalau buat gue udah mulai kerja itu pas kuliah sekitar semester 5-an gitu karena memang 3 bulan apa 6 Dulu gue bulan ngojek juga. itu memang ada kayak kerja lapangan gitu kan. Terus ya udah oke, akhirnya gue dapet, terus akhirnya jadi kerja keterusan, kebetulan gue jadi konsultan yang bikin SOP gitu, standard operation procedure gitu. Sama kayak Nanda, awalnya tuh ya gue dihadapkan dengan, sebenarnya gue suka dengan kerjaan itu karena banyak ilmunya dan sejalan juga dengan jurusan kuliah gue gitu. Sorry, sejalan dengan jurusan kuliah lo apa sejalan dengan impian lo? Kuliah. Kuliah, teman gak sejalan sama impian lo? Pada saat itu gue nggak tahu gue mau mimpi atau pengen Oke. bikin apa. Lanjut. Gitu. Jadi gue ya udah jalanin aja gitu. Terus akhirnya gue jalanin sekitar 1,5 tahun gue kerja, nyaman, enak. Cuman gue beratnya itu adalah istirahatnya kurang kalau untuk jadi konsultan. Kerja berapa jam, Bos? Nggak jelas bos. Jadi Nggak, kayak coba di rata-ratain kan lo kerja 8, kalau normal 8 jam. Lo berapa Lebih. jam? 10 jam, lebih, kurang? bisa lebih. Karena kita kerjanya itu di target. Lo bikin SOP harus selesai itu 6 bulan. Tapi gaji lo dalam artian lo nggak maksud gue gini. Pada saat itu gaji standar banget. Iya, maksud gue lo tetap terima gaji bulanan kan? Iya, Oh, iya dah. terima. Kita Dan nggak usah bahas besaran gaji lah. iya oke lah gitu. Terus kemana? Nggak sering juga sih, tergantung dapat kliennya di mana. Kita stay di situ gitu. Kayak gitu sih. Gua nggak kuatnya itu karena fisik. Satu, tidur tuh kurang, stres, bisa tidur cuma 3 jam 4 jam sehari. Terus udah sibuk lagi, stres ngadepin karyawan atau user yang banyak karakternya, tapi kita karena gini, yang namanya SOP itu ngeubah kebiasaan mereka yang tadinya kerja itu tumpang tindih, kita arahkan jadi yang bener. Itu kan ada yang udah keenakan dengan kerjaan dia kayak gitu. Tapi yang ngedukung kita itu adalah yang orang-orang yang terima sampah kerjaan yang tumpang tindih ini gitu. Jadi ya banyak lah konfliknya. SOP kan berubah-ubah terus mbak. Nah itu dia makanya bikin pakemnya itu yang bikin susah gitu. Dan Rawan, berarti konflik tua lah ibaratnya. banget gitu. Kita harus ngadepin sifat orang juga, tapi kerjaan juga dituntut. Ya gimana gitu. Itu yang bikin batin gue tuh agak aduh udah deh. Dan kenapa gue keluar juga karena gue berat adalah gue mau sidang skripsi pada saat itu. Gue udah ninggalin. Berarti lo waktu lo kerja waktu lo zaman kuliah itu magang part time. Oh nggak sih Tadinya full. magang mungkin ya, terus keterusan mungkin. Gue sih kerjanya jatuhnya sih full karena emang bos gue itu nerima orang yang mau yang masih kuliah nggak apa-apa gitu. Dan kebetulan gue masuk ngambil kelas tuh yang kelas malam kuliah gue. Kebetulan Gitu. murah kalau masuk Gitu, ya udahlah, iya itu dia, benar, enggak, benar. Jadi gue ngambilnya ya udah pengalaman gue, apa-apa lah gue gaji segini, tapi gue dapet ilmunya gitu. Gue ngambil positifnya itu aja. Oke, itu kan dulu, iya kan? Itu kan dulu. Gue mau nanya dulu nih. Kalau lo kan tadi lo bilang waktu lo kerja di situ lo belum ada keinginan nih, lo kira-kira lo kemauan lo apa sih, atau lo udah berpikir lo mau jadi apa? Nah, selama lo udah dalam dunia kerja, lo udah pindah berapa kali? 1, 2, 3. Tiga dan yang ini yang keempat. Nah, maksud gue, kalau sekarang lo apa kalau ada lo udah menentukan nih kira-kira gue mau jadi apa sih gitu? Berat ya pengen jadi apanya. Atau mungkin lo punya pekerjaan impian sebenarnya? Sebenarnya setelah gue pikirin untuk sekarang, jujur sebenarnya gue lebih nyaman sebenarnya pengen gitu balik lagi jadi konsultan. Konsultan apa? Yang kayak kemarin itu, karena gue suka menganalisa sesuatu dan segala macam. Ibaratnya itu passion gue lah gitu. Cuman gue masih kejebak dengan apply gue harus kirim kemana, atau ada beberapa yang pernah gue kirim juga tapi nggak direspon kayak gitu. Ya sudahlah gitu. Untuk sekarang sih gue nggak terlalu fokus untuk ya udah deh gue jalanin aja lah gitu. Jalanin yang sekarang udah ada. Karena kenapa? Gue udah pernah kejebak dalam pilihan yang salah. Berarti lo bisa gue simpulkan
Kalau tadi kan lu sebenarnya kalau gue mungkin kalau misalnya emang lu salah, karena kan gue juga pernah, gue menganggap gue udah salah ngambil jalan. Gue merasa ketika gue salah ngambil jalan gue jatuh. Diri gue jatuh. Apa kalau juga merasa diri lu jatuh? Udah. Like what? Gue pas setelah jadi jadi konsultan itu gue kerja di asuransi bagian penagihan dan segala macam. Itu gue sekitar 4 tahun. Itu gue tetap jadi kontrak. Niat gue waktu di sana tuh udah sempet ditawarin kayak mau jadi karyawan tetap. Sebenarnya gue nyaman dengan lingkungan itu, cuman lama-lama jadi agak muak ya dengan banyaknya perubahan di sana. Terus gue ibaratnya dijanjikan tapi nggak terrealisasikan. Ya udah, buat apa? Gue nggak bisa kerja yang di tempat yang gue nggak nyaman dengan lingkungan orang yang seperti itu juga. Jadi istilahnya mungkin sama kayak gue. Kalau gue kenapa akhirnya gue juga keluar dari LSM? Karena gue bukan cuma masalah gaji waktu itu. Gue keluar karena orang-orangnya tidak bisa menerima ide fresh. Ya sorry, ya maksud gue, gue nggak perlu sebutin nama LSM-nya. Maksud gue, karena LSM-nya semuanya isinya orang tua. LSM-nya itu udah masuk LSM tua di Indonesia, bahkan dia masuk LSM besar. Dan bahkan waktu zaman orde baru, LSM ini dibilang LSM plat merah, dibilangnya. Dan gue banget kiri ya. Plat merah bos, bukan merah. Ini plat merah, plat nomor merah. Gitu, ini plat nomor merah. Nah bisa dibilang memang LSM ini adalah LSM yang dekat dengan pemerintah waktu itu, zaman Orba. Diberikan makanan lah oleh pemerintah. Gue gak perlu sebutin, ntar gue disuruh minta maaf kan juga. Nah, karena isinya orang tua, akhirnya pedomannya adalah orang tua. Bebel sih kalau Exactly. Dan memang pendirinya adalah orang yang memang dekat sekali dengan Pak Harto waktu itu. Orangnya terkenal kok. Orangnya terkenal. Ada di Google. Di Google ada. Waktu itu gue pernah nyeletuk. Gue kritikin sama orang yang deket sama dia. Gue kritik kayak gini. Kenapa sih kita harus berpedoman sama si dia? Gue ngomong gini. Kalau misalkan dia meninggal, kita mau berpedoman sama siapa? Dan mereka nggak bisa terima. Ya kalau misalkan dia meninggal, kita tetap pedomannya bapak itulah ini. pakemnya Ya nggak gitu. bisa bos, dalam hati gue. Nggak bisa dong, gue bilang. Kalau misalkan meninggal, nggak bisa selalu berpatokan sama dia. Nah, itu yang nggak bisa gue terima salah satunya. Maksud gue, gue kerja, cuman apa ya? Kayak gue mau menyalurkan ide-ide gue yang gue impikan waktu itu. Cuman nggak pernah bisa terjadi. Nggak akan pernah bisa terjadi bagi gue. Karena bentroknya dengan si pedoman itu. Gitu loh, maksud gue itu ya sorry, maksud gue waktu itu gue emang orang yang apa ya, waktu itu gue orang yang idealisnya tinggi. Tinggi banget bos. Susah Baru lulus. Mungkin Ilham tahu lah bagaimana orang sosiologi di Brawijaya, ya kan? Emang begitu maksud gue gitu. Akhirnya gue cabut. Cuman ya udah, akhirnya gue salah jalan. Kalau gue itu salah, sebenarnya sih nggak salah. Jadi gue juga agak bingung sih. Gue menyatakan gue salah apa enggak. Cuman yang jelas kita mencari yang lebih baik, nggak ada salah kan. It's okay. Iya, it's okay gitu. Akhirnya gue move dari yang asuransi itu, gue dapet di tempat baru dengan ibaratnya gue mikir, wah gue perfect nih. Gue udah punya pengalaman kayak gini. Gue pindah dengan balik lagi soal ekonomi, gaji lebih gede, siapa yang nggak mau gitu kan. Dan walaupun gue terima konsekuensinya, itu tugas gue banyak. Oke, gue udah pada saat itu gue udah ke planning gue harus gimana di sana, gue harus ngebangun jadi itu kayak perusahaan baru gitu sih. Oke, kita keep dulu, ya kan? Kita keep dulu. Nanti kita akan membicarakan bagaimana cara lo berdamai, gitu kan? Oke. Coba kita tanya ke orang tua satunya lagi. Nah, ini lebih loh ini. Tapi kayaknya dari tadi lu pada ngomong ekonomi. Apa? Makanya belum. Nanti gue ada cerita lagi. Ekonomi, tapi Gue cerita lagi. Apa nih? Nah, maksud gue kan
Lo nih udah sangat mungkin berpengalaman gitu. Apakah lo pernah merasakan quarter life crisis? Oh, quarter life crisis sih kalau gua pribadi ya pernah rasain. Gimana? Itu normal ya, masih normal. Iya. Kan gue dimulai dari nih gue flashback dulu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman mungkin agak durasi, Bos. Iya, tenangkan durasi gue yang edit. Karena kita akan berbicara bagaimana kamu berdamai. Berdamai sama itu quarter crisis dulu ya. Iya. Gue waktu itu kan tahun 2006 gue lulus kuliah ya. Lulus kuliah, anjing tua banget gue. Lulus SMA. Nggak apa-apa juga sih. Iya. 2006 gue lulus SMA. Itu gue awalnya gue masuk salah satu universitas yang sebenarnya gue nggak ini sih nggak mau. Waktu itu. Gue cuma jalan sampai 3 semester atau 4 semester gitu. Terus habis itu gue pindah. Yang gue pindah pada saat itu kan ya orang tua gue ya bukan keluarga mampu juga gitu kan. Ya sampai pengen jual rumah yang satunya lagi deh yang di daerah Jakbar sana buat biar gue kuliah. Enggak, gue nggak mau kuliah di situ awalnya. Nah gue di situ ya mikir aja kan, ya gue di situ sambil nyari kerja, sambil kayak bantuin kerja tuh apa ya, jaga OP warnet gue pernah, terus bantuin temen gue kalau install Windows gue pernah. Jadi dibayar dari cuman bayar 20.000 sampai gocap sampai cepet. Ya gue cuma buat bantuin. Ya gue berpikir gue gak akan pernah bisa bantu nyokap bokap dan gak pernah akan bisa ngebales sih kebaikannya mereka. Sampai gue masuk kuburan juga gue gak akan bisa ngebales. Setidaknya gue bisa membuat mereka tuh tahu gue tuh nyari duit sendiri pernah gitu. Cuman gini, gue mau nanya. Itu kan maksud gue itu kan mungkin adalah, gue bisa melihatnya mungkin itu ada suatu bentuk keharusan yang lo bangun di diri lo. Iya kan, maksud gue karena kan kita membicarakan quarter life crisis adalah sebenarnya ada yang lo pengen sesuatu yang lo kejar. Dalam artian lo sebenarnya lo tahu nih apa yang lo mau, cuman lo bingung gue harus ngapain sih untuk ngejarin. Nah maksud gue dari impian lo sendiri, lo punya impian seperti apa? Apakah sebenarnya keseharusan yang lo bicarain itu kebentur dengan impian lo sendiri gitu? Kalau dibilang kebentur ya sebenarnya iya juga sih. Impian gue sebenarnya gue nggak mimpi kayak kerja kayak kantor kayak lo, kayak Denisa, kayak siapa. Gue nggak mimpi karena gue merasa ya emang jiwa gue bukan yang jiwa-jiwa di kantor gitu. Gue tuh pengennya wira swasta kalau gue. Apakah dengan lo sekarang membangun studio itu udah impian lo? Ya sebenarnya termasuk impian, tapi kan kasarannya gue bangun studio ini kan masih minta bantuan lah ya sama nyokap bokap. Nah gini, maksud gue nih sorry ya, maksud gue dari gue motong-motong nih, gak durasi nih kita nih. Nah maksud gue lo membangun studio itu udah menjadi impian lo, dan alhamdulillah nih lo kecapai untuk membangun studio dari lo sendiri. Nah maksud gue, lo bangun studio tahun berapa sih? Gue mulai bangun studio ini 2015. Lo lulus kuliah tahun? 2014 akhir lah. 14 akhir. Nah maksud gue, dari rentang waktu lo lulus sampai lo akhirnya membangun studio impian lo, ada gak sih kegelisahan yang lo pikirin? Maksud gue, apakah mungkin lo mikir, apakah iya maksud gue dengan cara gue membangun studio tuh udah mencapai impian lo sendiri gitu. Terus maksud gue kendala kayak gue nih, gue punya kendala macam-macam yang akhirnya membuat gue harus membenturkan impian gue sendiri gitu. Maksud gue kayak lo sendiri tuh gimana? Jangan cabut dulu, gue belum nanya lo. Oh iya. Lu ngapain?
Ya kalau kendala gue terutama ya pasti materi lah. Kendala pertama gue itu. Makanya kan gue bangun studio ini kan nyicil juga kan, nggak sekaligus jebret sekali beli semua, nggak. Gue nyicil juga dari gue cuman satu apa, terus gue jual barang apa untuk beli barang ini gitu loh. Oke. Jadi nggak ya kalau dibilang terbentur ya terbentur karena kan ya lu tau lah studio produk-produknya gears-gearsnya kan nggak semurah kayak lu bangun, katakanlah lu bangun warnet modal 100 juta udah selesai. Kalau studio 100 juta nggak cukup, bisa 1M 2M ya sampai nggak terbatas gitu uangnya. Apa lo gitu. Nih maksud gue, apakah masih ada, maksud gue ada impian-impian tersendiri lo yang belum tercapai? Oh jelas. Apa itu? Ya gue pengen ngembangin di studio gue ini jadi lebih besar lagi. Gue pengen renovasi rumah gue ini. Gue bener-bener pengen tuh Rumah ini studio. rumah gue ini di lantai 2 nih emang buat kerja gue, nyari uang gue di sini. Jadi gue ya sedikit-sedikit makanya kan gue nyari duit dari bikin sound design, bikin jingle iklan, bikin apalah segala macam gitu. Gue ngerjain film pendek ya tangga gue gitu. Gue itu buat dikit-dikit buat gue tuh bener-bener impian gue tuh gue pengen hidup dari sini. Gue pengen hidup dari studio gue ini. Berarti memang maksud gue lo impian sudah, gue di sini. maksud gue apa yang lo Walaupun lakukan. di luar gue nyari tambahan juga ya. Misalnya gue kayak lagi ada masa pandemi ini, biasanya gue kan jemput ponakan gue kan tuh dibayar. Ini kan karena nggak ada jadi masukan gue nggak berkurang juga gitu. Berarti maksud gue kan secara penjabaran lo, impian-impian lo nih udah sejalan gitu ya kan. Maksud gue nggak kayak gue nih, maksud gue punya impian cuman Ya tapi nggak juga bilang sejalanan. Tapi kalau kadang-kadang gue lagi berpikir di tempat sendiri gitu ya, kalau gue lagi sendiri kadang-kadang gue mikir apa udah benar nih impian gue kayak gini. Terus, oke. Menarik Apa? nih. apa Berarti udah, lo sebenarnya masih punya keraguan dong. ya manusia pasti punya keraguan. Iya. Maksud gue gini loh, gue kadang-kadang melihat impian gue ini, ya gue sadar lah, gue bukan keluarga yang milioner, bukan keluarga yang mungkin kalau keluarga gue kaya raya banget, gue akan berani dengan yakin, oke, gue mau bangun ini jebret full, mau bangun semuanya gitu. Tapi gue mikir, nih apa gue bisa hidup dari sini? Ntar gue kalau udah nikah, apa gue bisa ngidupin bini gue dari Itu. sini? Nah itu gue Benar itu, Gua benar. mikir. Benar, Bos. gue mikir ke situ tuh, gue mikir situ apa gue ntar gue udah nikah gue bisa ngidupin dari studio gue ini. Tapi sembari bismillah aja lah, sembari nyari peluang juga sih. Gue gak nutup kemungkinan kalau gue usahanya di sini doang. Jadi gue mungkin kalau ada teman yang nawarin usaha apa lagi yang menurut gue menarik, gue mungkin bisa ikut juga, bisa join. Istilahnya gini loh, kalau di lingkungan kayak kita gini di Indonesia ini kan pekerja seni kayak sound engineer dan audio gini-gini kreatif kan kurang dipandang, ya menurut gue kurang dipandang lah. Beda sama kalau kita mengacak ke Singapura, Malaysia yang notabene tuh pekerja-pekerja kayak gue ini dipandang banget dalam arti nggak perlu gue mau ngelamar ke perusahaan A, oh gue bagian ini, kesana kan harus ada ijazah dulu. Kalau ijazah gue menurut mereka nggak qualified, nggak diterima kan. Kalau orang sana kan enggak, orang sana oh portofolio lu apa, project lu apa yang lu pernah kerjain, nih semua. Kalau dibilang oke sanggup, oke tamatan lu SMA juga. Kalau di sana kalau proyek lu udah portofolio lu udah makin banyak akan diterima. Menitik beratkan. Nah kalau gue gini, karena kan di usaha kayak gue gini kan berbasis skill ya, sama berbasis sama gue sebutannya by to mouth, mulut Apa by tuh? mulut. Oh, Jadi dari mulut ke mulut. ya itu marketing lo dong. Iya, jadi berarti usaha gue ini gampang hancur, terus gampang naiknya juga. Hancurnya gini, jangan bikin di si ini, soalnya orangnya gini, studionya gini. Nah itu hancur. Tapi kalau sekalinya naik, ya orang akan nyoba gitu. Itu yang akhirnya memunculkan keraguan dari Nah, diri itu lo, kan. yang maksud gua lo masih memikirkan juga, walaupun sebenarnya kalau menurut gua sebenarnya yang apa yang lo jadi impikan itu sebenarnya lo udah kesampaian. Cuman maksud gua ini bukti lah, dalam artian ketika lo udah gue bilang mungkin Bang Dimas sudah keluar dari fase quarter life crisis kalau gue bilang. Cuman ternyata Bang Dimas Masih. dia masuk ke fase baru. Iya gak sih? Iya.
melebihi dari quarter life crisis. Jadi dia merasa sebenarnya mungkin gue mandangnya gini, Bang Dimas sudah menemukan kesetelan ketika dia mikir gue mau jadi apa. Oke, dia berpikir gue mau jadi apa tadi lo bilang audio engineer. Dia udah kesampaian, tapi abis itu dia mikir lagi di fase yang baru, apakah sebenarnya gue kerja seperti ini itu bisa hidup. Gue sih memandangnya seperti itu ya. Iya benar. Dia lo udah keluar dari sisi quarter life crisis, tapi lo muncul di fase baru. Ya mungkin karena umur gue juga kali ya. Iya, umur gua ya, mungkin lah ya. Ini terus ya nggak usah. itu jangan ya. Makanya gue bilang di luar umur, ya sebenarnya kan fase-fase kayak gitu ya mungkin nggak mesti harus di umur berapa juga kali ya. Itu lebih ke kesiapan pribadian. Nah, iya. Gue itu bagaimana cara lo untuk lo keluar dari quarter life crisis lo, tapi ternyata lo ada di fase baru, mungkin gue nggak tahu ya bagaimana. Bisa jadi sih. Ini kan cuma based on opinion gue doang gitu. Bisa jadi. Gue bisa jadi udah mungkin masuk ke fase dimana gue harus memikirkan apakah gue bisa hidup nih dari sini. Toh kan juga nantinya ya gue juga nggak tahu ya umur mak bapak gue, mudah-mudahan sih panjang ya sampai gue melihat gue sampai nikah nanti, sampai punya Amin anak ya. gitu kan. Kalau seandainya sampai nanti tengah jalan gue terputus, salah satu orang tua gue ngilang, berarti kan gue harus banting tulang nyari gimana caranya gue buat ngidupin ini kan, buat bayar-bayar tagihan-tagihan yang pernah gue alamin gitu kan, kayak listrik, internet dan segala macam itu. Gue udah sampai mikir ke situ gue karena terus terang aja gue bangun studio ini, gue makanya gue kalau nyari perempuan, nyari cewek ini gue pengen nyari tuh yang bukan yang kaya. Bukan yang kaya juga anjing. Bukan yang kaya. Gak apa-apa. Ya. Jokes dikit lah. Iya sih. Jokes dikit lah. Seperti abang saya. Iya pengen yang abang lo. Oh. Iya gue pengen yang ngerti kehidupan gue sih, yang mau menopang satu sama lain. Dalam arti gue bukannya gue lu laki nggak gawe, lo gawe cuma gini doang. Enggak. Maksud gue pengen punya cewek itu pendamping gue yang benar-benar ngertiin, sepaham gitu loh. Walaupun dia dia bukan bidangnya dari kreatif juga, tapi seenggaknya dia bidangnya dari mana, tapi dia ngerti. Dia mau ngedukung lah ya. Nah itu dia mau ngedukung Susah gue. amat ngomong. Iya kan gue gitu. Saling melengkapi. Yaudah, nanti Oke. dulu kita keep dulu.